Ketemu Jushin enak gak sih? Apa enakan Hayabusa ya? Oh enggak, tetep ya. Tetep ya. Ini Popheus. Popheus, ya, sama Yves. Popheus Yves. Yves. Kok Yves lagi? Udah Yves lagi, Udah Jushin Khalid Khalid. Popheus. Oh, Hayabusa langsung. Boleh. Oke, menarik nih MP dengan Hayabusanya ya. Cowoknya udah gak ada soalnya, Wol. Jadi dia bawa assassin pun aman gitu ya. Nah, ini mau main Yves juga agak pikir 2 kali nih sekarang Aurora. Ada Khalid sama Hayabusa soalnya. Dan tadi di game pertama pun ya Yves versus Jushin juga nggak terlalu semudah itu ya. Karena gangguan-gangguan dari roamernya juga yang ngebuat Yves-nya bakal ditekan habis-habisan nih. Apalagi bawa Khalid yang early game udah bisa megangin banget kendali di area mid dan juga area rivernya. Dan Aurora, pick ketiga mereka buka apa dulu nih? Popheus gak sih? Popheus atau mau Lukas? Lukas ya. Wow, Zas. Antisipasi yang baik sebenarnya. Karena mereka sadar 2 hero masuk ini bakal susah buat bisa menghindar dari Zas dengan mengaktifkan nanti network spawnnya. Wow, seenggaknya dia juga bisa buka vision kan? Iya. Bukan rumput-rumput. Wow, lagi-lagi nih adalah 2 tim yang sering banget ya menunjukkan banyaknya cheese pick juga nih. Terutama dari Blacklist yang tapi untuk sejauh ini masih basic ya, maksudnya back to basic gitu loh. Dengan Hayabusa, belum ada cheese pick lagi. Dan Zas yang muncul setelah sekian lama menjadi pilihan bagi Aurora dan Cici yang di-ban. EXP berarti Aurora cukup meyakini bahwa Khalid ini akan ada di tangan dari Perxiva. Iya, Zas ini sempat muncul, tapi kali ini muncul lagi untuk 2 kalinya di challenge season. Dan kita bakal lihat nih ya, apakah memang pilihan ke arah Zas ini bisa banget ngejawab nih. Karena memang Hayabusa gak akan mudah kan untuk bisa pick off ke arah Zas ya. Dominance Descent akan ngebuat Zasnya bisa sedikit menghindar dari damage shadow killnya Hayabusa. Dan Gatot Kaca gak ada, Cicinya udah di-ban. Aurora, mereka masih akan antisipasi hero-hero dari JM lagi kah? Lukas masih ada sih sebenarnya ini. Lukas masih ada. EXP yang punya durability kayak Hylos juga masih oke. Iya ya. Masih banyak sih sebenarnya kalau bicara EXP. Kayak tadi Barat aja muncul. Let's go. Tapi retail dulu ya. Ternyata gold lane yang dipersempit oleh Aurora. Sementara Blacklist International last band mereka akan mengarah ke Rom atau mid. Romnya dulu deh harusnya. Rom dulu ya. Midnya udah ada soalnya. Berarti Rom atau EXP. Entah kenapa di match kali ini Tigreal nggak terlalu karena jadi prio ya. Mungkin momentum hero kayak gitu nggak semuanya pakai ya. Iya sih. Tergantung dari gameplaynya juga. Dan obviousnya dulu yang di-ban. Wow, Aurora nih. Ada high loss ya sebenarnya yang mereka bisa ambil, meskipun ya itu bakal bisa dipegangin nanti oleh Jushin. Tapi ya Glorious Pathway ini akan membantu banget sih dari segi healing effect-nya, dari segi revitalize yang selalu dibawakan juga oleh high loss. Tapi selain high loss nih, apa yang akan mereka bisa bawakan ya? Roam dan juga XP. Dikira masih sangat possible buat Aurora. Walaupun agak susah ya nanti di midnya ketemu sama Jushin dan Khalid ya. Tapi kalau buat cari momentum juga masih oke. Atau kalau misalkan mau bicara tentang EXP, masih ada Glue juga kan. Oke. Glue ya, bisa sih. Aurora. Lukas ya. Oke, berarti udah fix ya untuk Edward yang menggunakan Lukasnya. Blacklist International. Apakah kembali dengan Cloud yang bisa sekarang juga dibawakan oleh Outplay juga nih? Bisa. Berarti ada 2 split push gitu ya nanti ada di Blacklist ya. Tapi Moskov dulu. Valentina. Yap. Valentina. Valen Rom. Wow, menarik ya. Valen Rom atau Zusin Rom. Waduh. Ini lagi. Tapi mereka nggak punya hero tebal loh. Khalid doang ya. Masalahnya Khalid pun kan fighter kan. Dari status nanti masuk ke late game juga nggak akan setebal itu untuk bisa jadi satu-satunya front laner. Tapi ini yang menarik nih. Apakah akan ada Jushin Rom yang sebenarnya kita udah pernah lihat juga ya Jushin Rom ya? Di Open Finals gak sih itu?
Ada sih, aku pernah nge-casing juga sih. Kalau biasanya kan kalau mid lane yang dijadiin rom tuh kayak Novaria gitu kan. Wow, menarik. Dan last pick dari Aurora menuju ke arah Jahat. Bermain sangat-sangat agresif harusnya sih. Karena Blacklist International nggak bisa bawa ini ke late game banget. Betul. Dan bahaya. seenggaknya ya pilihan hero terakhirnya itu kalau di copy ultimate-nya pun nggak terlalu bisa gimana. Ternyata ex-billionaire Valentina Kalau kita JM. lihat di beberapa waktu ke belakang ya, Valentina yang lumayan ekstrim ada di Goten kan? Iya, Cadera ya? Cadera. Sekarang GXP. Menarik nih Blacklist International memberikan lagi cheese pick-nya di game ketiga, game penentuan untuk siapa tim yang masih bertahan di upper bracket. Dan wah, jujur aku nggak bisa berkata-kata sih. Ini pertama kali aku lihat XP laner Valentina yang ada di kompetitif gitu. Iya, wah menarik ya. Tadi Hilda Mid, udah ada banyak juga cheese pick dan masih ditunjukin ternyata. Iya. Bukan cuman sekedar dari hero-nya tapi role-nya juga berbeda ya. Yang dimana kita ngeliat mungkin bisa ada Zoo Syndrome, tapi ternyata tidak ya. Iya. JM Pigman dengan Valentina EXP. Dia akan berhadapan dengan adanya Lukas berarti ya. Betul. Dan mungkin kayak build-nya item hybrid. Mungkin Biar nggak ya? dia kalau misalkan copy ke arah hero yang punya durability tinggi, dia bisa ada di depan itu. Iya, karena kita udah tahu kan kalau Valentina ketemu sama Lukas itu enak banget karena dia nggak perlu ngumpulin stacknya lagi, dia bisa berubah Unleash the Beast-nya dan akan memungkinkan juga lebih banyak skill source yang bisa dia keluarkan gitu dibandingkan dengan Lukas aslinya. Tapi harusnya iya sih, dia punya durability juga dengan adanya Passive of Blood dan Firmness. Tapi First Blood didapatkan oleh MP atas hilangnya Rena J yang coba untuk bermain agresif. Karena harusnya Blacklist juga gak kalah agresif, mereka punya damage semua. Benar. Karena ya kita tahu sendiri ya, mereka bermain dengan glass cannon, gak ada yang punya badan cukup tebal. Di bagian lain Demon Kite korban kedua, dan kemudian Praxiva berhasil memaksimalkan momentum dengan Desert Tornado-nya. Flicker udah dikeluarkan, tapi Edward pun tertangkap. Lantern Flare yang dibuka membuat Edward yang belum punya Unleash the Beast ini dikejar-kejar. Ada Flicker, tapi masalahnya MP masuk dengan Shadow Kill. Untungnya masih ada Flash Tap untuk bisa menjauh dari jangkauan Shadow Kill dan mengoper damage-nya ke arah Rena J. Ya terus juga ada Nightmare Respawn yang ngebuat akhirnya tapi Rena J harus hilang untuk kedua kalinya. Bagaimana superiornya Chushin di area mid tentunya digeser lagi, ditarik lagi, kuat shadownya nyangkut dan membuat dari Yue tanpa adanya flicker pun harus hilang pula. Ini poin kill terbanyak dari kedua tim ini di bawah menit kedua sih. Kalau yang aku perhatikan dari semua game mereka gitu ya. Udah ada total 5 poin kill bahkan sebelum menit 2. Dan sekarang Turtle yang pertama. Ini keunggulan memang dipegang oleh Blacklist ya. Mereka 1000 gold lebih unggul dibandingkan dengan Aurora. Sepertinya Turtle pun akan sulit untuk bisa didapatkan oleh Demon Kite. Tertangkap dengan Lantern Flare, tapi ya Turtle di-secure oleh seorang MP. Ada poin kill yang didapatkan oleh Aurora, tapi pertukaran dengan Rene J juga, Praxiva dan juga seorang Rene J yang nggak bisa bertahan di sana. Demon Kite masuk dengan Blade Surge, masuk dengan 1 Dominator's Descent dan menangkap juga JM Pigman. Target kedua down dan pertukaran menjadi kurang adil untuk Blacklist. Seperti bukan melihat tim Philippines ya? Iya ya, ini yang udah baku hantam dari awal. Seperti server kita sendiri. Karena memang dari segi potensi hero-nya juga nggak sih? Iya. Sayang banget itu kalau Glass Cannon dari Blacklist International mereka main defensif. Karena harusnya main agresif kayak tadi. Jadi yang kita lihat juga bagaimana tadi Praxiva yang sudah mulai tertangkap. Crimson Bacon dari arah belakang di backup dengan adanya Haji, tapi Praxiva tidak bisa kemana-mana lagi. Demon Kite terangkat sudah dan Rena J pun harus tertangkap lagi untuk keempat kalinya. Dan bahkan Demon Kite gak bisa melakukan kite di dalam dirinya. Itu dia ya. Karena hadir di waktu yang tepat ya untuk outplay dan juga MP tadi yang langsung menutup pergerakan dari Aurora. Masalah Demon Kite udah 2 kali terpick off dan sekarang dia harus bergerak mendapatkan farmingnya tanpa ada buff di tubuhnya. Pergerakan yang cepat dari MP juga terlihat nih, karena sekarang dengan 3 poin kill awal membuat dia harusnya sangat-sangat leading dibandingkan dengan Demon Kite. Di bagian bawah keadaan dari Praxiva membuat outplay pun akan jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Demon Kite yang dalam kondisi tertekan seperti ini bakal cukup sulit. Tapi yang aku penasaran adalah JM Pigman ya. Basic common emblem, bawahnya juga Brave Smite, Festival of Blood dan juga Firmness tadi kalau nggak salah. Iya, Firmness. Ini akan ngebuat build-nya tuh ke arah mana nih? Apakah benar-benar yang tadi aku bilang nih? Karena dia mau fokus ambil Unleash the Beast ya build hybrid aja gitu, atau benar-benar full item
defense. Atau ya buat efek terrifying-nya aja kan. Iya. Biar lebih punya durability lagi di lini depan. Oke, belum Nah, kelihatan. Wah, Thunderbelt kan? Thunderbelt ya Bener udah. kan? Bikinnya defense ya. Wow. Ini apalagi nih Valentina EXP Thunderbelt. Iya. Tapi memang kuat sih. Secara landingnya juga, ngepoke-nya juga. Dan sekarang setup ke area turtle telah dilakukan oleh Aurora. Mereka mau coba untuk ngambil objektif dulu nih untuk mengejar ketertinggalannya. Sementara 1v1 situation di area EXP, Jumping Man dan belum masuk lagi dengan Raging Sandstorm dan Retribution yang kali ini berhasil untuk didapatkan oleh Demon Kite menjadi milik dari Aurora. Dan bahkan tim fight kali tidak terelakkan kembali. Dua pemain hilang, shutdown didapatkan, double kill dari Domain Cat dan masih ingin lebih lagi daripada Jumping Man. Masih punya Arcane Shade untuk bisa melarikan diri setidaknya, tapi lihat bagaimana Haji harus ditangkap dengan dari triple kill yang hadir dari Domain Kite. Ya, joinnya Domain Kite ke dalam team fight di area turtle sana menguntungkan sekali untuk Aurora ya. Tapi lagi-lagi kita lihat barusan Unleash the Beast dari Jumping Man yang ternyata sangat-sangat kuat banget loh. Dan ketika dibutuhkan dengan double dash-nya, dia langsung berubah lagi jadi Valentina dan langsung menghindar menjauh dari jangkauan member-member dari Aurora. Meskipun ada triple kill yang membuat Domain untuk kali ini akan jauh lebih di atas dari outplay. Tapi di bagian lain 1v1 antara Edward dan juga Jumping Man yang berhasil didapatkan oleh Jumping Man Valentina EXP yang menunjukkan bahwa apapun hero-nya Jumping Man siap untuk menggunakannya. Flicker ya kan, double dash dan whoop, solo kill. Rene J mendapatkan sesuatu pertukaran yang mahal terhadap sosok dari gold laner milik Blacklist International. Outplay tukar Edward. Memang ada pertukaran ya, tapi untuk kali ini kondisinya 18 poin kill ul. Menit 5 ul, bener-bener berdarah-darah banget ya. Selalu ada inisiasi pick off. Selalu ada pertukaran poin kill yang memang didapatkan selama 5 menit gamenya berjalan. Tapi udah lewat 8 menit 5, harusnya kedua belah jungler juga udah bisa memainkan landing jauhnya. Meskipun kalau kita lihat by hero ada Moskov di sana yang memang akan selalu ditugaskan untuk memegang landing jauh karena dia bisa join dengan Spear of Destructions. Haji mengamankan Glowing One dan itu adalah item yang sangat dibutuhkan juga untuk membatasi ya healing effect yang dimiliki oleh Aurora. Bagian bottom lane outplayed seperti sudah mulai sadar dengan conceal play. Rene J harus sudah mulai menjauh dari jangkauan Rene J. Di bagian lain point kill kembali dapatkan ke arah Demon Kite. Iya, Demon Kite coba untuk tahan outer top turret ya. Ditukar dengan adanya lane bawah walaupun dari pergerakannya MP langsung setup ke arah turtle sendirian, solo turtle yang akhirnya ngebuat bottom turret yang hancur juga. Ini menjadi pertukaran dan bahkan masih menjadi keuntungan untuk Blacklist karena di arah top lane juga didorong nih sama Haji. Iya. Dan kalau kita ngebahas untuk Valentina yang sekarang muncul ya, tadi kan aku sempat mention nih, Haji nih lengkap nih. Apapun yang dibutuhkan sama timnya dia bisa. Ternyata nggak cuma Haji ya, Jumping Man pun sepertinya bisa gitu untuk menggunakan banyak full hero yang memang dibutuhkan oleh timnya nih. Jadi apa ya yang ada di pikiran penasaran gitu. Ya kita ambil Valentina EXP gitu kan. Iya. Tapi soalnya bukan buat di night pick soalnya. bener, tapi emang untuk kayaknya karena ini fokusnya ke arah Lucas sih. Kalau bukan Lucas kayaknya nggak mungkin diambil juga sih. Team fight terjadi, Downfall telah di pop up, tapi Domain Kite kali ini pun harus mundur terlebih dahulu. Tapi dengan ada shadow kill yang menyangkut di dalam tubuhnya, dua terjadi. Edward mendapatkan point kill balasan atas double kill pula yang ditabung oleh MP kali ini, mencoba untuk mundur lagi. Tapi sayangnya dengan adanya disengage yang dilakukan oleh Blacklist International, Aurora tidak bisa mendapatkan pertukaran yang lebih. Tapi Demon Kite sudah mulai mengincar lagi ke arah purple buff yang akhirnya pun bisa dicuri. Iya, nggak ready-nya Retribution tadi dari kedua belah player ya yang membuat itu ada momentum untuk diambil. Kembali di team fight, outer mid turret berhasil diamankan oleh Aurora. Dan sejauh ini juga Aurora udah mulai bisa mengejar gap gold yang ada di awal-awal game dari Blacklist International. Udah nggak ada terpaut cukup tinggi lagi, perbedaannya hanya di angka 1 gold aja. Dan itu akan segera diuji nanti di 30 detik yang akan datang. Masalah di bagian atas nih, ini memang yang selalu megang landing jauh adalah outplay. Tapi bayang-bayang dari Rene J itu loh yang bakal ngebuat dia juga cukup beresiko nih. Ketika Rene J nggak muncul di map, itu bakal pastinya mengurungkan niatnya untuk bisa mengamankan objektif-objektif struktur yang ada di landing jauh. Tapi kali ini dua member terekspos. Blacklist International dikejar ejector, unstoppable force, outplay. Sempat untuk flicker menghindar dari dua member Aurora yang coba mengeksekusinya. Tuker dengan inner turret menjadi satu threat yang sangat-sangat mahal dan jauh banget ini ngejarnya loh Rene J. Di base loh itu ngejarnya. Sampai depan base turret tengah atas. Wih, tapi team fight lagi-lagi terjadi kali ini. Zaman Force yang telah dibuka juga, tapi ada ejector dan bahkan outplaynya pun harus dihilangkan.
membuat akhirnya 3 pemain dari Blacklist International menjadi pertukaran nyawa atas Domain Kite pula yang hilang. Menjadi inisiasi yang begitu mahal di waktu yang bertepatan karena Lordnya pun sekarang langsung disetup oleh Aurora. Wow, memang tadi ada 5v5, tapi lagi-lagi ya Hayabusa di kondisi 5 player yang berkumpul secara bersamaan, pasti damage outputnya juga bakal terbagi gitu dari Shadow Kill ya. Oke, Retributions yang lebih on point ternyata dipegang oleh Demon Kite. Sempat ada inisiasi dari MP, masalahnya MP masih belum tepat timingnya untuk membuka Quad Shadow di depan area Lord tadi. Dan satu keuntungan tadi sih itu yang ngebuat Aurora sekarang udah memegang kembali kontrol permainan ya. Tapi kalau aku bisa lihat ya, untuk bermain area high ground nih dan membawa Moskov sebenarnya nggak bakal mudah juga sih buat Aurora bisa langsung one straight push dengan Lord yang pertama ini ya. Karena ya lagi-lagi mereka membawa Hayabusa yang bisa fast clear, Moskov yang bisa fast clear juga. Dengan adanya Jushin juga nggak boleh terlalu overcommit dari Aurora, karena ya satu Lantern Flare takutnya bisa mengubah nanti jalannya pertandingan. Tapi Lord yang ada di atas sepertinya udah ditunggu oleh Blacklist karena mereka nggak memajukan laning atas mereka. Jadi sepertinya nggak akan ada 3 wave push yang nggak bisa ditanggulangi nih. Kayaknya mereka udah bersiap banget dengan manajemen ini. Yap, harusnya inner turret tengah masih coba untuk ditahan dulu ya. Jadi nggak ada 3 lane push tadi. Aurora tapi seketika membalikan keadaan loh. Dengan Lord yang didapetin, Shadow Kill terbagi tapi nampak MP terkena efek sisi yang membuat dirinya pun tidak bisa bergerak lagi, sehingga dirinya pun harus dihilangkan. Dimana Lord pun sudah mulai masuk di top lane base turretnya, dicicil lagi dari arah kejauhan. Conceal play, ejector, Jumping Man yang menjadi target walaupun Raging Sandstorm balasan kali ini dilakukan pula, tapi kali ini 2 pemain hilang dari Blacklist International dan bahkan Aurora berhasil untuk bisa mendapatkan pula point kill demi point kill dan bahkan turret base di arah bottom lane pun berhasil dihancurkan. Oke, Speed of Destruction, outplay memberikan efek kejut karena Yue masih pertikaian di bagian tengah sana. Membuka alis tebis Jumping Man, tapi double kill untuk outplay dan mencoba mencari ke arah triple kill, tapi di bagian belakang Demon Kite masuk dan Blade Surge dikejar. Rene J nggak bisa kemana-mana lagi dengan triple kill by outplay menuju ke Maniac, tapi masalahnya Spirit of Misery connect-nya karena Lava Golem membuat Demon Kite memiliki waktu untuk membeli jalan pulangnya dan memang masih dikejar oleh 3 player dari Blacklist International. Recall coba dilakukan, tapi Demon Kite sepertinya nggak bisa kemana-mana lagi. Iya, ini udah pasrah gaming aja. Tapi sempat mencoba untuk melakukan adanya aksi balasan Demon Kite. MP? 1 versus 5 dan killing spree didapatkan balasan oleh Demon Kite dan begitu mahalnya Retribution yang menjadi sebuah jawaban harusnya tadi. Itu bad timing dari MP ketika dia Quad Shadow ke depan dari minion, di hit Kena dengan poke ya? katapult. Terus kena hit dari Retri juga. Kena kan? tadi juga, tapi tadi terakhirnya dari katapult dan wow, tempat dapat trading loh. Padahal tadi udah nggak ada jalan pulang lagi dengan 4 player dari Blacklist yang udah mengunci rotasi pulang atau rotasi escape dari seorang Demon Kite. Tapi ya itu keuntungan yang didapatkan juga dari seorang outplay dengan 3 point kill yang dia kantongi. Harus sekarang udah dalam kondisi yang siap nih untuk berperang karena 6 point kill di 12 menit ini. Dan ini menjadi kesempatan buat Aurora memanfaatkan waktu sih. Iya. Kayak gak ada sosok dari MP, jadinya gak akan buru-buru langsung eksekusi terhadap Lordnya juga. Dan penguasaan dari area river di Lord Pit ini sekarang dipegang sama Aurora loh perlahan-lahan. Tapi Aurora punya PR tersendiri nih mengenai lane jauh yang sekarang coba untuk dipegang sama Outplay. Oke, Speed of Destructions yang memang connect. Tapi lihat Haji langsung hilang di tempat. Outplay dikejar dengan Edward dan Outplay pun gak selamat. Ternyata inisiasi yang coba dilakukan balasan oleh Persiva, namun sangat disayangkan 3 member hilang dari Blacklist International dengan double kill untuk Domain Kite. Dan sekarang hanya tersisa 2 member dari Blacklist saja. Apa yang mereka bisa lakukan? Karena nggak banyak, mereka terlalu tipis kali ini mencoba untuk melarikan diri dari Jumping Man. Tapi lihat bagaimana damage yang masuk begitu besar, membuat akhirnya dari Blacklist International pun harus kehilangan kesempatan untuk melaju di upper bracket. Dan Aurora mendapatkan kemenangan di game yang ketiga, menjadi skor akhir 2-1 untuk Aurora.